Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang memberkati hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Amanginang seluruh jemaat yang dikasihi Tuhan, Jemaat AKBP Bandung Reformanda. Kita tadi sudah mendengar warta tambahan, yaitu warta tentang kedukaan. Telah meninggal amang Sintua KM Panggabean. Alani ala tongodo diarina badiaon parmoding niamang situai jala tongon nuaing marpungu hita di bagas joro ni Tuhan ataha holongion asa tadda ia nasi sada parsaurat do hita salilingon rap dohot almarhum amang situa kaim Panggabean hutogyo kami mahita josude mangedehon ede nomor 835 lagu buku ende nomor 835 aladang adong di layar, mungkin bisa kita buka HP kita masing-masing. Pemusik boleh dibuat lagu nomor 835. Anota deon ayat sada dohod ayat 5. Tidak ada musik. Oke. Manual mahitedeo nate. Nungalau, nungalau. 1, 2, 3 ya. Nungalau, nungalau. Dongande batu nada. Manda poto de batata dia lapi suruana tubanu wagi jangi tubanu wagi jangi. Ayat 5. Auon ma nani dok ni debata taradoti mahatana dolomoni rohana pai masahat hitabe pai masahat hitabe ya dia puli tuan tama rohaniaka keluarga natinadikon yamang situa KM. Amanginang, mari kita buka firman Tuhan hari ini tertulis di Zakaria 8 ayat 20 sampai 23. Zakaria 8 ayat 20 sampai 23 saya bacakan firman Tuhan. Begini firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Masih akan datang lagi bangsa-bangsa dan penduduk banyak kota. Dan penduduk kota yang satu akan pergi kepada penduduk kota yang lain, mengatakan, marilah kita pergi untuk melunakkan hati Tuhan dan mencari Tuhan semesta alam. Kami pun akan pergi. Jadi banyak bangsa dan suku-suku bangsa yang kuat akan datang mencari Tuhan semesta alam di Yerusalem dan melunakkan hati Tuhan.
Beginilah firman Tuhan semesta alam. Pada waktu itu 10 orang dari berbagai-bagai bangsa dan bahasa akan memegang kuat-kuat puncak jubah seorang Yahudi dengan berkata, "Kami mau pergi menyertai kamu, sebab kami telah dengar bahwa Allah menyertai kamu." Demikian firman Tuhan. Topik minggu ini mengatakan keselamatan bagi bangsa-bangsa. Amang inang, kalau kita perhatikan di beberapa minggu ini tentang firman Tuhan yang disampaikan kepada kita, tidak pernah terlepas dari yang namanya Israel. Selalu Tuhan itu berbicara mengaitkan bangsa Israel. Dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, bahkan yang sudah hadir Yesus, Israel pun terus dibicarakan. Dan hari ini kita juga berbicara tentang bangsa Israel yang baru pulang dari pembuangan, yang dipimpin oleh Zerubabel, dan nabi yang bekerja pada saat itu adalah Zakaria. Mereka baru keluar dari pembuangan, dan ini janji Tuhan yang kita baca tadi terhadap bangsa yang baru keluar itu. Kita sudah paham betul tentang Israel. Bangsa yang tegar tengkuk, bangsa yang selalu jatuh berulang-ulang kepada dosa, bangsa yang sering kehilangan rasa percayanya di tengah jalan. Itu jelas digambarkan oleh kitab kita tentang bangsa Israel. Jadi terkadang ada pikiran, kenapa Tuhan selalu memaksakan seakan-akan Israel ini harus menjadi bangsanya? Apa yang mau Tuhan gambarkan di situ? Banyak bangsa yang lebih baik daripada bangsa Israel. Kenapa Tuhan tidak ganti? Kenapa Tuhan harus bertahan dengan bangsa yang seburuk itu? Itulah pertanyaan yang muncul ketika kita merenungkan nama Israel. Begitu jahat, begitu rendah, berulang-ulang bersalah, tetapi selalu disertai Tuhan perjalanan hidupnya. Ini membuat saya teringat kepada seorang yang pernah bercerita tentang hidupnya. Ada seorang laki-laki pernah bercerita kepada kami, saya dan teman-teman saya, tentang kisah hidupnya. Dia ini sukses, dia ini sudah hebat ketika bercerita ini. Tetapi sebelum dia menjadi dia yang dia ceritakan ini, dia punya kisah hidup yang luar biasa, hancur lebur. Salah satunya tentang pendidikan atau sekolahnya. Dari SD, SMP, SMA, tidak tahu lagi sudah berapa kali dia pindah-pindah sekolah. Bukan karena orang tuanya pindah tugas, bukan karena dia pindah sekolah karena hal yang baik, tetapi dia menceritakan, SD saya 2 kali pindah sekolah, ala marto parmon, martubukmon. SMP saya pindah sekolah sampai 3 kali. Karena mencurilah, karena cabutlah dari sekolah, karena nilai pendidikannya tidak tertolong lagi, sehingga selalu setiap ada kasusnya, selalu pindah sekolah, sampai SMA, seperti itu. Nah, ada karakter yang begitu bandel, yang begitu hebatnya, kita bilang hal negatif dalam dirinya. Tetapi kami yang mendengar ini tiba-tiba bertanya, kok bisa sampai sebanyak itu pindah sekolah? Ya karena saya bandel. Oh iya kamu bandel, tapi kok orang tuamu, kok bapakmu mau memindahkan kamu seperti itu, mau mengurus kamu? Aina Binoto, apalagi tentang orang Batak ini, kalau anaknya bersalah dan bertingkah sekali 2 kali, dor, tumakan unang,
sekolah. Rebo tahu benomu. Mau si Jo itu sekolah. Lalap hanya gagal, lalap memalukan. Itu saja yang kau berikan kepadaku. Sudah, lebih baik kau tidak usah sekolah lagi. Marmaham maho. Itu kisah yang banyak di kehidupan kita, orang Batak. Tetapi yang bercerita ini justru membuat kami bingung. Kenapa? Dan kami pikir, kenapa ayahnya atau bapaknya sedemikian hebatnya mau menyelesaikan persoalannya itu dengan cara pindah sekolah. Nah ternyata bapaknya sudah berjanji dalam hidupnya, karena saya bukan orang yang berpendidikan, maka anak saya harus berpendidikan. Aladang sekolah dang tambah SD, dak kiamat dai persekolahan bapa non. Jadi itu tekad, dan di dalam hatinya dia berjanji bahwa anaknya harus dia sekolahkan setinggi-tingginya. Itu yang membuat tekad sang ayah itu memindah-mindahkan sekolah anaknya nang pesongoni jorbuk ni pabahenan ni anak ni sampai tamat, bahkan sampai sarjana dia sekolahkan. Walaupun sejarahnya begitu buruk, punya banyak perpindahan sekolah. Nah itu juga lah manginang yang harus kita lihat dari kisah Israel yang begitu jahat ini. Kisah Israel yang begitu rumit ini dengan segala dosanya. Ternyata ini bukan tentang Israel. Sebenarnya ketika cerita Israel itu mengisi kitab suci kita dan diberitakan kepada kita. Mereka dikeluarkan dari Mesir, mereka dibawa ke padang gurun, mereka diberi makan manna, kemudian mereka melawan, akhirnya mereka mendirikan patung Baal, Tuhan menghukum, mereka diampuni lagi, dibawa lagi keluar, sampai zaman raja-raja, sampai zaman kepada perjanjian baru. Kemudian kita melihat sebenarnya walaupun Israel yang dibicarakan, aktor utamanya adalah Allah itu sendiri. Sama seperti tadi. Walaupun yang bercerita ini kepada kami menceritakan kisah hidupnya yang begitu rumit, akhirnya yang membawa kami kepada sebuah pertanyaan. Akhirnya kami mencari tokoh yang lain yang lebih luar biasa di balik kisah hidupnya, yaitu bapaknya. Jadi kalau kita lihat Israel begitu bandel, Israel begitu jahat, jatuh berkali-kali. Tetapi yang sebenarnya mau diceritakan dari kisah itu adalah Allah itu sendiri. Kenapa Allah masih mau bertahan dengan bangsa Israel? Kenapa Allah masih tetap menyertai bangsa Israel yang sedemikian buruknya? Jawabannya hanya satu. Karena Allah itu adalah Allah yang penuh kasih setia. Bukan Israel yang hebat. Bukan Israel yang harus kita sanjung. Bukan Israel yang mau mengisi cerita-cerita ini sebenarnya. Tetapi Tuhan itu sendiri yang mau diperkenalkan. Berkamuma. Tuhan berjanji di perjanjian lama pertama sekali itu kepada Abraham. Abraham, daripadamu akan lahir keturunan seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi pantai. Abraham, melalui dirimu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Abraham, semua keturunanmu akan kubangkitkan, akan kukokohkan. Tu si Abraham do debata marpadan alai satu puluhan sudut du kondisi Abraham. Bahkan sampai ke kisah ini sudah jarak ribuan tahun itu keturunan Abraham. Tuhan penuh kasih setia. Benar keturunan Abraham ini membangkang, tetapi Tuhan tetap memegang janjinya kepada Abraham. Lihatlah sosok Allah yang begitu setia dengan janjinya. Ketika Allah sudah berjanji, tidak ada yang dapat menghalangi penggenapan janji Allah itu. Termasuk keturunan Abraham dengan kejahatannya sekalipun tidak mampu membatalkan janji Tuhan kepada Abraham.
Dia tunjukkan janjinya, dia genapi janjinya, bahkan janji sampai kepada Yesus Kristus. Jadi ima poin na barjolo na ikut taingon. Kalau kita sering dikecewakan oleh janji-janji sesama kita manusia, bahkan orang-orang terdekat kita, atau pimpinan-pimpinan kita, siapapun yang berjanji yang membuat hati kita ini terluka dan lain segala macam, tetapi tidak dengan Tuhan kita. Tuhan kita selalu setia dengan janjinya. Alanido, doh maniak kita. Mari kita ikut serta dalam perjanjian Tuhan itu. Mari kita masuk ke dalam perjanjian Tuhan itu. Dan siapa yang mau memasukkan, mengikutkan dirinya ke dalam perjanjian Tuhan itu, maka dia juga akan merasakan betapa besarnya kasih setia Tuhan itu. Jimolo naing tadai do hasitongan di sadapadan. Kalau kita mau merasakan kehebatan sebuah janji, maka masuklah ke perjanjian yang telah Tuhan tetapkan. Molo pada narubi marhite pinopar ni si Abraham manang Israel. Tetapi kita tahu janji Tuhan diteruskan kepada seluruh bumi melalui Yesus Kristus. Ikut datang kepada Yesus Kristus dan nikmatilah bahwa janji Allah itu sungguh luar biasa akan kita rasakan di perjalanan hidup kita. Namangiun amanginang kita lihat bagaimana Allah sering melakukan hal-hal yang di luar logika untuk menunjukkan penggenapan janjinya. Sebenarnya bangsa yang baru keluar ini sedang dalam kehancuran. Mereka tidak kuat, mereka tidak punya kekuasaan. Wah masalah itu benda baru melua. Bagaimana seorang budak, orang jajahan yang baru bebas, tentu dia tidak punya kekuatan. Sahak museha laki tubuh napa sogitna ahana ibereng. Mereka melihat kampung halamannya porak-poranda. Mereka lemah. Mereka mulai putus asa. Wana mon malua siap Babel. Ale sahak di son tong aka baru kilo Jepang. Tong aka persoalan Jepang. Tong aka nama bain rudu pakila laut Jepang. Sehingga mereka mulai mati harapan. Mereka mulai melihat tidak ada lagi hal yang baik yang akan mereka rasakan dalam perjalanan hidupnya. Karena begitu pahitnya yang terjadi hari ini bagi mereka. Tetapi justru di hal-hal demikianlah Tuhan mau menunjukkan kasih setianya. Datanglah firman Tuhan. Jangan takut. Unang ganggu roham. Percaya, aku akan memulihkan bangsamu. Aku akan memulihkan engkau. Aku akan membangun kembali engkau. Dan banyak bangsa akan datang dan menyaksikan penyertaanku terhadapmu. Sehingga orang akan datang. 10 suku, 10 bahasa akan datang kepadamu untuk menarik punca jubahmu dan berkata, aku mau mengikut Allahmu. Amang-inang ini seperti hal yang tidak logika. Bagaimana mungkin orang yang sedang dalam kerapuhan, orang yang sedang dalam kehancuran, orang yang sedang porak-poranda kehidupannya, bagaimana mungkin bisa menarik orang-orang yang lebih kuat, yang jauh lebih nyaman hidupnya daripada dirinya untuk mengikuti dirinya. Dan mungkin secara logika tidak mungkin. Mungkinkah orang Amerika sana datang belajar teknologi ke Indonesia? Mungkin deh. Ajari Johami bah Indonesia. Mereka udah lebih maju, lebih kuat dari kita persoalan teknologi. Tidak mungkin mereka datang. Morsanga rona sida, madok songoni berarti ada masuk-masuk lain itu. Tidak mungkin. Mungkinkah seseorang yang begitu kuat datang kepada orang yang begitu lemah mengatakan, tolong tuntun aku. Tuntun aku. Dan mungkin.
Tetapi disinilah Tuhan menunjukkan kasih setianya di tengah-tengah ketidakmungkinan manusia, di tengah-tengah keterbatasan logika manusia, ketidakmampuan manusia melihat secara keseluruhan. Di situ Tuhan datang dan Tuhan mengatakan, bagimu memang tidak mungkin, tetapi bagiku segalanya bisa terjadi. Holani nahubangido uduk jala porseho idonina Tuhani. Sehingga akhirnya mereka mulai semangat lagi. Kita yang hancur ini, kita yang kecil ini diberi harapan oleh Tuhan. Mari jiwaku songon nadi dokni fotum naking. Fotum tadi sebenarnya itu inti dari semua lagu, nyanyian, firman Tuhan kita hari ini. Mengatakan, hai jiwaku bangkitlah, akan banyak hal yang besar kita lakukan bersama Tuhan. Ima inti perberitaan di Bagasa Sadarion. Jiwa kita tahu bahwasanya bersama Tuhan hal-hal besar akan banyak kita lakukan. Termasuk hal yang tidak mungkin menurut akal kita. Tetapi bersama penyertaan Tuhan, segala sesuatu mungkin untuk kita lakukan. Ini menjadi pesan yang penting, Amanginang, di tengah-tengah kehidupan kita hari ini. Banyak hal yang bisa membuat kita betul-betul tidak bisa berharap. Banyak hal yang bisa membuat kita betul-betul pilu dan hancur. Seakan-akan kita merasa bahwa tidak layak lagi menikmati kebaikan di hidup ini karena keadaan kita hari ini. Gagal berkali-kali, disakiti oleh orang lain berkali-kali, ditolak berkali-kali. Tidak punya apa-apa, tidak punya kekuatan. Seakan-akan kondisi itu betul-betul menghimpit hidup kita. Kita bisa sering mengalami hal yang demikian di hidup ini. Dan desakan zaman sekarang memang sangat lebih tinggi. Sehingga sekarang sangat banyak kasus bunuh diri. Karena begitu tidak tahan terhadap tekanan. Tidak tahan melihat kondisinya hari ini. Sehingga dia memutuskan, sudahlah, tidak ada lagi yang baik bagiku. Apa yang harus kita miliki supaya kita punya ketahanan terhadap tekanan-tekanan hidup ini? Itu penting. Kepintaran kah? Daong. Seminggu na lewat adong dodok terbunuh diri. Di dia teh. NTT. Itu orang terpelajar. Itu orang berpendidikan. Tapi bunuh diri. Banyak kita dengar orang-orang hebat, bahkan orang-orang kaya yang punya segalanya juga melakukan hal yang sama, depresi dan bunuh diri. Sehingga kita simpulkan memang sehebat apapun kita mempertajam pengetahuan dan pikiran kita, itu tidak bisa dan tidak sempurna membentengi kita untuk menghadapi tekanan-tekanan hidup ini. Sebanyak apapun kita kumpulkan kekuasaan, kekuatan untuk ada dalam diri kita, itu pun tidak bisa membentengi diri kita dari tindakan bunuh diri. Kalau tidak salah pernah ada orang paling berkuasa tidak hanya di satu negeri tapi di bumi ini, namanya Kaisar Nero. Dia memegang semua kendali hampir separuh bumi ini. Tetapi dia juga akhiri hidupnya dengan cara bunuh diri. Kita lihat. Kenapa orang bunuh diri? Karena memang dia melihat tidak ada lagi harapan. Terkhusus untuk yang muda-muda, yang kuliah, yang juga bekerja hari ini dalam banyaknya hal-hal yang bisa membuat kita tidak nyaman dan tertekan. Sehancur-hancur apa dan seberat-berat apapun tekanan yang ada dalam hidup kita, hari ini firman Tuhan memberi jawaban kepada kita. Penyertaan Tuhanlah jawabannya. Penyertaan Tuhanlah yang membuat kita mampu lepas dari segala tekanan
mampu menghadapi segala sesuatu kerumitan di dalam hidup ini. Jadi jangan pernah sepele dalam perjalanan hidup kita. Dengan siapa kita menjalani hidup kita ini penting kita pertanyakan pribadi lepas pribadi. Jangan pernah ada merasa mampu menjalani hidup ini hanya dengan pikirannya, hanya dengan kekuatan yang ada pada dia. Kita akan hancur. Tetapi hari ini firman Tuhan mau mengatakan, pastikan bahwa kamu berjalan dalam penyertaan Tuhan. Pastikan kita menjalani semuanya dalam penyertaan Tuhan. Dan hari ini bangsa Israel yang sedang berdiri di atas puing-puing reruntuhan karena dia sudah yakin dia disertai Tuhan, maka dia mulai bekerja menyatukan puing-puing itu kembali menjadi sebuah bangunan yang menunjukkan kekuatan dan kebesaran. Jadi tuhita saluhut na ruas na hinaholongan terlebih kepada generasi-generasi saya ataupun di bawah saya. Jangan terlalu berani menjalani hidup ini kalau tidak ada Tuhan yang menyertai kita. Kita biasakan diri kita betul-betul membuka setiap hari dengan menyerahkan setiap perjalanan hidup kita kepada Tuhan. Yakini setiap proses bahwa di dalam proses itu saya sedang dituntun dan diarahkan oleh Tuhan. Percayalah, jiwa kita akan kuat menghadapi segalanya. Namangiut amanginang nanaing dohonon sian turpukon. Lihatlah, kalaupun Tuhan sudah memulihkan bangsa Israel, kalaupun Tuhan sudah membantu bangsa Israel untuk kembali mendirikan bait sucinya dan kota-kotanya, semua itu Tuhan yang lakukan. Sehingga kita harus tanya, sebenarnya apa keinginan Tuhan memulihkan bangsa ini? Kenapa Tuhan harus pulihkan kembali bangsa Israel yang sudah porak-poranda ini? Begitu juga kita menanya kepada hidup kita. Kenapa Tuhan menyertai kita dan membangun kehidupan kita? Kenapa Tuhan melepaskan kita dari beberapa persoalan yang menurut kita begitu sulit yang pernah kita hadapi? Kenapa Tuhan membiarkan kita sampai sekarang masih kuat? Kenapa Tuhan membiarkan kita sekarang masih aman, nyaman? Kenapa Tuhan memberkati hidup kita sampai sekarang? Itu harus kita tanya, kenapa? Ada tujuannya. Karena Tuhan tidak pernah bekerja tanpa tujuan. Sehingga firman Tuhan hari ini mengatakan, kalaupun Tuhan membangun bangsa Israel, ternyata tindakan Tuhan itu bukan semata-mata untuk bangsa Israel. Tetapi ayat kita mengatakan, nanti kamu akan dilihat oleh satu bangsa. Dan bangsa lain akan berkata, mari kita ke sana. Nanti puncak jubahmu itu akan ditarik oleh 10 bangsa dan 10 bahasa. Sehingga mereka mengatakan, kami mau ikut engkau sebab Tuhan menyertai engkau. Jadi ternyata Tuhan membangun dan memulihkan bangsa Israel untuk bangsa lain. Tuhan membangun dan memulihkan bangsa Israel tidak untuk dirinya, tetapi untuk bangsa-bangsa lain dan suku-suku lain. Jalaiman waeng molotung petarajumi puasa songorongo luku satu waeng di pasu-pasu debata di ramoti Tuhani margogo dopeau jalago las niroha diau. Kenapa? Karena Tuhan menginginkan Anda menjadi berkat bagi orang lain. Karena Tuhan inginkan Anda melanjutkan kasih-Nya kepada orang lain, supaya orang lain juga merasa bahwa dikasihi oleh Allah melalui kita yang sudah merasakan kasih Allah itu. Jadi orang yang percaya kepada Tuhan tidak pernah egois dalam hal apapun. Orang yang sungguh-sungguh mengimani Tuhan yang benar, dia tidak pernah egois dalam hal apapun. Dalam hal hubungannya dengan orang lain, baik dalam hal keselamatan yang dari Tuhan. Lihatlah hari-hari ini, setiap kepercayaan, setiap agama
begitu luar biasanya menunjukkan kecintaannya kepada Tuhannya, tetapi seperti menutup pintu bagi orang-orang lain, bangsa-bangsa lain dan agama lain. Dia menunjukkan rasa syukurnya, rasa cintanya kepada Tuhannya, tetapi di satu sisi yang lain dia mengancam keberadaan orang lain, mengancam posisi orang lain, bahkan tidak segan-segan menyakiti orang lain demi menunjukkan kecintaannya kepada Tuhan. Bagi orang Kristen itu hal yang benar-benar bertentangan dengan Tuhan kita. Kita dipilih supaya kita menjadi berkat bagi orang lain. Jadi jangan jadikan kecintaan kita kepada Tuhan untuk menyakiti orang lain di sekitar kita. Itu satu hal yang begitu salah. Dan hari-hari ini pun kita mulai terjebak dalam kebiasaan seperti itu. Kita seakan-akan membela iman kita tetapi dengan makian kepada orang lain. Kita seakan-akan menunjukkan cinta kasih dan kebenaran iman kita, tetapi membuat orang lain merasa rendah dan terhina. Sehingga dalam menuntun perjalanan termasuk perjalanan keberimanan kita pun, kita harus betul-betul memegang itu. Tuhan yang kuimani, Tuhan yang kupercayai, ternyata hadir untuk semua orang, hadir untuk semua bangsa. Kalaupun hari ini aku selamat, kalaupun hari ini aku mengimani keselamatan yang daripada Tuhan Yesus Kristus, keselamatan itu harus kubagikan kepada orang lain. Dengan cinta dan kasih, perbuatan baik dan kebenaran. Jadi jangan bicarakan iman sambil memegang golok. Itu hal yang bertentangan. Jangan bicarakan kasih Tuhan melimpahimu sambil memegang batu untuk melempar orang lain. Tetapi bicarakanlah Tuhan dengan tangan yang mau menyambut, dengan tangan yang mau menolong, dengan tangan yang mau memeluk orang lain. Sehingga pada akhirnya dia akan memegang punca jubah kita dan mengatakan, aku mau ikut denganmu sebab Tuhan menyertaimu. Dan itu yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Kasih, 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 kasih. Untuk itu Amang Inang, kita pun memegang visi untuk menyelamatkan bangsa-bangsa lain. Seperti Tuhan sudah menyelamatkan kita. Kitalah yang di ayat 23 itu, yang memegang punca jubah itu. Kita doi. Yesus itu orang Israel. Tetapi karena kita pegang jubah Yesus, punca jubah Yesus, ujungnya taruli kita di haluan na seleleng-leleng nih. Kita bukan orang Israel. Dangadong siya kita on pinopar ni si Abraham secara daging. Boy don non di tes DNA teh, molonot dang porsiamu tes DNA mu. Apakah saya adalah keturunan Israel atau tidak? Secara daging dangadong keturunan Israel siya kita. Tetapi kita masuk ke dalam perjanjian itu karena kita memegang puncak jubah Yesus. Yesus ialah Israel. Si Yusuf bagaimana garis keturunan Israel, si Maria bagaimana garis keturunan Israel, dan itulah yang dijanjikan menjadi tunas baru untuk semua bangsa. Hita ngata tiopi, buama carana, adong tong halak manang bangsa nasing naman yopita, asa lam godang na parsidohot, tua luau na seliling nililing na. Mari lakukan kebaikan. Lumobi di tonga-tonga na pala pada hulu mobi di tonga-tonga ni huriat na kabibere pormanda. Aku mau lo jujur aku. Dangi salilingon ulo do si bata dang jujur iba lagi. Alay jujur maju aku. Taringok tu reformandon. Saya melihat reformanda ini betul-betul mengasihi gereja ini. Betul-betul mengasihi persekutuan ini. Tidak hanya dari hidup dan perkataan satu dua orang jemaat, tetapi dari setiap tindakan dan segala sesuatu yang saya perhatikan
memang jemaat ini betul-betul mencintai persekutuan ini. Saya ingat almarhum Amang Marangin Sirait sebelum meninggal, hanya beberapa hari kami masih sempat berbicara di rumah sakit. Kami datang membesuk, yang dia bahas pertama kali begitu melihat kami, gabwa gereja tamang ngasaut dilantik panitia pesta, ngasongo dia perdalanan ni panitia pesta. Ai sahidna peposa lain na parjolo disungguli bana huriodo. Ai luar biasa manuaeng amaton naraku. Amang kain panggabean yang kita dengar tadi berduka, 1 minggu yang lalu kami masih sempat berbicara dengan sangat lancar. Yang dia ceritakan tidak yang lain-lain. Yang dia ceritakan Reformanda ini, kisah kasihnya dalam perjalanan berreformanda ini. Dari situ nyata bahwa saya juga menyaksikan kegiatan-kegiatan lain sian hamu amang siak kamu inang, bahwa kalian memang betul-betul mencintai gereja ini. Ada dong sada yang harus kita perhatikan. Unang somon naking, jangan karena besarnya kecintaan kita terhadap komunitas kita, jangan karena saking kecintaan kita terhadap gereja kita, sehingga cinta kita yang keluar itu menjadi tidak terasa. Kita terlalu berfokus di cinta kita yang di satu komunitas ini. Sehingga ketika ada yang dari luar datang, dia tidak merasakan cinta ini menyentuh dia. Karena yang saling mencintai itu kita sama kita Reformanda ini. Sehingga akhirnya akan sangat sulit orang lain untuk merasakan HKBP Reformanda ini penuh cinta. Molorosi yang luar. Kalau di dalam ini jangan tanya. Tidak perlu diuji lagi cinta antara Reformanda dan Reformanda. Walaupun ada pertengkaran-pertengkaran kecil, biasa mi. Dangi, biasa di. Saya sudah lihat, ayo marsi songkakan pengak, alai. Karena besarnya rasa cinta itu, pulih kembali dangi. Tapi PR bagi kita ternyata memang kita tidak bisa hanya mencintai diri kita sendiri. Kita tidak bisa mencintai komunitas kita sendiri. Mari kita juga harus menunjukkan cinta kasih kepada orang di sekitar kita. Cimolo dong, alak nusutatad dadangi yang tidak pernah kita lihat datang ke Reformanda ini, marminggu rabdo tita, betapa kulingi, tasukun, siadia. Martutur hita rakdo nasida, senyum hita tu nasida, mekel hita tu nasida, tatawari minum do lanakan asing. Itu harus kita lakukan. Jangan sampai kita sama kita minum tata makata itu 20 menit 40 menit abe adong alat na baru na rosya luar di si songo sesongoron merek kita. Akhirnya dia tidak merasakan cinta kasih itu. Idon waing nanang di pasah tu kita. Benar kita harus saling mengasihi, tetapi jangan hanya di dalam diri kita, tetapi bangsa-bangsa lain, orang-orang lain kita harus tunjukkan jalan haposi, porsia memang inang. Ketika kita melakukan kasih yang secara keseluruhan, Tuhan yang menyertai kita selalu. Songon inang di amanat agung. Lau mahamu tu lihat portibio, banyak kau disuruh tu lihat portibio, dan main-main. Tidak dalam batas wilayah, pergilah ke sana, pergilah ke kota ini, pergilah. Tu lihat portibion. Tetapi di ayat terakhir dikatakan, dan senantiasalah aku menyertai engkau. Jadi jangan takut untuk menjadi berkat bagi orang lain, jangan takut untuk menunjukkan kasih bagi semua orang. Tuhan yang memampukan, Tuhan yang memberkati. Amin, martang yang maita. Muliate matua debata Jehovah di bagasa sadarion ujako kami hatami Tuhan.
Asa gabe parhitiammu hami dinalau memberitahong kuarmu. Manait angka dongan nami nasing. Asa lam jonok tuho. Asa lam maka porsei o di bagasan pernguluan nalani Tuhan. Uboto hami godang ahurangan nami. Dinalaho pasahutol lo moni rohami. Alai tuho ma Tuhan upasatami diri nami. Patau hami bohali hami jala pargugoi hami. Asa situtu Tuhan. Bui hami mabuan nalak nasing tua rupamu nabari. Tua debata Jehovah. Martangnya kami. Tudongan nami. Tu keluarga. Situa kami panggabean. Inang borusiman suntang. Ramdo sudiaka. Yanakonna. Pinoparna. Tua debata Jehovah. Molotung. Di paluason waeng mardo ni rohana sida. Posdora nami sia kodo tong jaloon nya sida. Abul-abul na sumurungi. Hodo nama pargugui na sida. Alani Tuhan. Toktong ramoti keluargai. Dongani keluargai. Asabui toktong marpakirimon na sida. Di situasi nuaeng. Songoni nang tuat debata Jehovah diaka ruas ni Uriam na di bagasan parsahiton. Godang tutu akan namar sahit i bagas nasida manang na di rumah sakit. Asiro am tuat debata Jehovah hodo mual ni hamalumon. Hodo padau ni boloni alani Tuhan tu hodo huele ko kami. Lehom ma hahipason. Tu saluhu ruas ni Uriam na di bagasan parsahiton. Tuat debata Jehovah songoni nang disude sakap ni Huriam lumobi di bagasa tikion dinanaong dipilit Huriam piga halak nalaho mangulahon makubasi di pesta Huria. Tuat debata Jehovah homa namangali honggogo di nasida asalubi sian nasinakapan nasida boi tardung dungsa. Songoni petua debata Jehovah leo sadaniro hadiah kapanitia. Asa manang dia petuhan napi natu panina sida. Boi gabelas niro hadi salu ruas ni Huriam. Jala gabe hamuliau di guarmu nabadie. Tuhan tung mace godang akan narikot di bagasang ganup ngulu nami be. Nasubui si pasaton nami di bagasat tangyangon. Alai huboto hami parbinoto doho Tuhan di saluhut aka narikot di ngolu nami. Alani saluhut ngolu nami, keluarga nami ulon nami. Tutangamu na badiai mahu panggung gopok kami. Koma Tuhan na mangula di ganup ngolu nami be. Tuat debata Jehovah di godang niaka pangiduan nami i. Huboto hami godang aka dosa dot haurangan nami. Sesama saluhut ne. Jala jakom matang yang namion hola di bagasa sadaguar. Ima anakmu Tuhan Yesus Kristus si hokop pami. Amen.